Ketika mau merintis sebuah proyek kebaikan, ternyata diancam sama preman di situ. Tidak semua niat baik diterima baik oleh semua orang. Betul. Makanya ini yang paling penting. Jangan pernah mengatakan kalau dakwah NU membeli. Jangan pernah mengatakan kalau dakwah NU itu gagal dibandingkan dengan Wahabi dan seterusnya. Tidak. Kita punya ciri khas. Ciri khas itu yang harus kita pertahankan. Caranya beda. Caranya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Dunia Santri Podcast bersama saya Abdullah Hamid. Teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu dengan sosok yang istimewa, ya, namanya Gus Rijal Mumazik Zionis. Ini nama asli, ya. Beliau merupakan seorang santri yang punya karakteristik lucu, ya, kocak, alim, allamah, ya, dan sayang sama istri. Nah, itu salah satu ciri khas dari Gus Rijal. Gus Rijal, gimana kabar? Ya baik, agak flu juga nih. Karena semalam lemburan ngobrol-ngobrol sama jenengan sampai habis subuh. Iya, kita di dekat Al-Akbar tadi malam ya. Nah, gara-gara tadi malam kita melanjutkan ngobrolnya, Gus, ya. Siap. Oke, Gus. Jadi kemarin malam jenengan bercerita kalau jenengan sebagai rektor di Inaifas Jember itu punya tagline seperti apa, Gus? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kamu jenengan itu tagline-nya apa, Gus? Beradab, berilmu, berdakwah. Beradab, berilmu, berdakwah. Bisa dijelaskan sedikit, Gus, tentang? Jadi yang paling pertama tentu saja hakikat dari seorang santri itu penataan akhlak pada soal adab, ya, soal etika dan seterusnya. Baru kemudian menata ilmu. Setelah dua hal ini diperoleh, maka yang paling penting itu adalah aksiologi dari keduanya, yaitu berdakwah. Oleh karena itu di antara ciri di kampus kami itu adalah program-program dakwah itu yang kita bikin itu Gus, ya. Beradab, berilmu, berdakwah. Ya. Keren, Gus. Siapa yang punya ide sekeren ini itu, Gus? Itu adalah Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari. Ya, mungkin bisa sedikit cerita, Gus. Kiai Sadid itu bagaimana? Beliaunya, spiritnya kenapa bisa menelurkan tiga kata yang menurut saya punya arti yang luar biasa. Ya, Kiai Sadid adalah pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Beliau juga berinisiatif untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, ya, pada tahun 1998 yang kemudian sekarang berkembang menjadi Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah. Beliau tentu saja adalah murabbi ruh kami, pembimbing kami, dan sekarang beliau juga menjabat sebagai salah satu Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah As-Sunniyah di kampus kami. Nah, di antara ciri dari Kiai Sadid ini adalah bagaimana giroh dakwah beliau yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, di antara keistimewaan dari Kiai Sadid itu adalah pandangan-pandangan visionernya, bagaimana menjadikan kampus Inaifas bukan hanya semacam lembaga pendidikan saja, melainkan juga lembaga dakwah juga sekaligus sebagai lembaga sosial. Jadi program-programnya itu bukan hanya lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga sosial. Lembaga pendidikan sudah jelas ya, maklum lah ya kita. Betul. Namanya kampus itu. Terus kemudian lembaga dakwah. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas malam ini, lembaga dakwahnya, Gus. Gimana, Gus? Ceritakan, Gus. Kiai Sadid ruhnya kenapa punya spirit yang dakwah yang luar biasa itu seperti apa? Bagaimana beliau ini adalah sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, manakala melihat ada laporan misalnya di sebuah daerah, di situ wawasan keislamannya, keaswajaannya itu kering, maka beliau mengutus santri dari As-Sunniyah untuk berdakwah di sana. Terus yang kedua, ketika mendengar di sebuah daerah misalnya ada orang yang mau mewakafkan tanah kepada beliau, beliau sangat antusias sekali, bahkan kemudian mengirimkan beberapa orang santrinya untuk berdakwah di situ, merintis cabang As-Sunniyah dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan kampus yang saya pimpin, karena kampus saya juga di bawah naungan beliau, maka mau tidak mau saya sebagai orang nomor satu di kampus tersebut itu berusaha menjadikan kampus saya sebagai wasilah untuk
mendayagunakan untuk mewujudkan cita-cita beliau. Oleh karena itu ketika Yai Sadid biasanya mengirimkan santri-santri dari As-Sunniyah untuk berangkat ke kawasan-kawasan terluar ya, maka yang kita inginkan saat ini adalah bagaimana juga mencetak mahasiswa, mempersiapkan mahasiswa sebagai dai gitu loh, Gus. Jadi enaknya kan semacam itu. Jadi keinginannya Yai semacam itu, maka kemudian kita tangkap dengan terjemahkan. Ya, kita terjemahkan untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai program dai mahasiswa. Program dai mahasiswa. Program dai mahasiswa. Keren ya. Gus, mungkin bisa diceritakan sudah titik-titik mana yang sudah dikirim oleh santri ini dari mau titik apa ini? Titik Sandora, titik Kamal, titik Puspa, titik apa? Iya. Jadi gini Gus, awal mula ketika program dai mahasiswa ini direalisasikan oleh pemimpin Inaifa sebelum saya, zamannya Pak Nafiur Rafiq juga Pak Humaydi saat itu dengan mengirimkan salah satu dai mahasiswa ke Pulau Sebatik. Sebatik itu daerah mana, Gus? Pulau Sebatik itu pulau terluar, pulau terdepan RI yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi yang Malaysia yang sebelah kali ini Sebatik di Kalimantan Utara. Oh, Kaltara. Berarti yang daerah Kucing ya? Ya. Kucing. Iya kan di situ Kucing. Ya. Jadi perbatasan dengan Entikong. Kucing. Maksudnya kan bukan yang daerah Malaysia. Ya. Ini jadi satu pulau itu terbelah jadi dua, satu wilayah Indonesia, satu wilayah Malaysia. Di mana di situ beberapa orang menyatakan keinginannya agar kemudian ada program-program dakwah. Nah, saat itu kemudian peluang ini ditangkap oleh pihak Kemenak Pusat untuk mendirikan pesantren Bina Bangsa. Seingat saya seperti itu di sana. Lantas kemudian dari pihak Kemenak Pusat bekerja sama dengan As-Sunniyah, juga bekerjasama dengan Inaifas, saat itu namanya masih Staifas, untuk mengirimkan 1-2 orang dai mahasiswa ke sana. Itulah awal mula, kurang lebih tahun 2014. Yang asik adalah bagaimana kemudian mahasiswa kami ternyata juga di sana setelah kemudian mendapatkan ijazah dari Inaifas, sempat mengabdi sebagai kepala sekolah. Wow. Nah, setelah itu 1 orang pulang, keduanya pulang. Setelah itu 1 orang tinggal di Jember, 1 orang lagi balik ke sana dengan membawa istri. Masya Allah. Nah, jadi istrinya dari sana? Bukan, dari sini. Oh gitu. Nikah, selulus nikah, dibawa lagi ke sana. Sampai sekarang ada di sana, namanya Ustadz Khoiri. Nah, demikian pula dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi keinginan Kiai Sadid adalah bagaimana kemudian di setiap titik kawasan terdepan Indonesia itu tersentuh dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah, luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang asik sekali manakala kami berusaha merealisasikan. Jadi kayak gini, Gus. Jadi di antara realisasi dari program dai mahasiswa, sebagaimana tadi sampean tanya, jenengan tanya di titik-titik mana, saya sebutkan yang pertama itu di Kalimantan Utara, di Pulau Sebatik. Yang kedua di Pulau Anambas, Kepulauan Riau, di Provinsi Kepulauan Riau. Wow, Kepulauan Riau, Kepri. Itu salah satu kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak setelah Sumeneb kalau nggak salah. Itu indah sekali. Nah, di sana kita kirimkan dai mahasiswa juga, termasuk mendirikan pondok pesantren As-Sunniyah 2 di sana. Di sana, Yai Sadid mendirikan, kemudian beberapa orang santri juga alumni As-Sunniyah dikirimkan ke sana untuk berdakwah, dan juga kita drop juga beberapa orang mahasiswa kita, termasuk juga alumni kita. Oke, terus di mana lagi, Gus? Terus kemudian selanjutnya di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Di Jambi Sumatera. Itu di Kabupaten Sarolangun, di sana ada komunitas suku anak dalam. Jadi kalau kita nonton filmnya yang menceritakan Butet Manurung melalui film maupun novel Sekolah Rimba, bagaimana kita melihat ternyata ada saudara sebangsa kita yang secara kehidupan itu masih sangat-sangat sederhana. Berarti kayak Baduy di Banten, kayak di tempat saya itu Samin, dan itu suku anak dalam ya? Ya, ini malah bahkan yang ada di daerah yang ada di Rimba itu masih tidak menggunakan pakaian, hanya cawat saja. Nah, kemudian ada yang sudah di program dakwah, kemudian sebagian masuk Islam, dibantu oleh pemerintah kabupaten, dibikinkan hunian. Sebagian masih tetap asik dengan pola kehidupannya yang nomaden yang ada di dalam Rimba. Nah, di sini kita kirimkan, Gus. Yang pertama kita kirimkan namanya mahasiswa kita, namanya Mas Ismail Jauhari. Itu memang punya tipikal jiwa traveler ya, jiwa traveling, juga challenger, penantang. Jadi asik saja, dia enjoy. Jadi bagaimana setiap hari dia harus mendampingi beberapa anak suku anak dalam ya, dalam aktivitas di suku hutan, anak dalam ya, Gus? SAD, suku anak dalam di situ. Nah, di Kabupaten Sarolangun di suku anak dalam ini selain Mas Ismail Jauhari itu pulang ke Jawa,
kemudian dia wisuda, kita berangkatkan lagi. Kemana? Ke Anambas. Di situ yang tadi. Anambas. Sekarang di Anambas. Penggantinya siapa? Mahasiswa kami, namanya Mas Fatur Rahman. Yang kedua itu Mas Imron Rosadi. Ini 2 hari yang lalu telepon saya. Gimana guys? Sudah mau pulang lagi ke Jawa, sudah selesai penugasan. Jadi Gus Hamid kita kirimkan selama 1 tahun penugasan di sana. 1 tahun ya? 1 tahun. Bahkan Mas Fathur sama Mas Imron ini mahasiswa kami itu lebih dari 1 tahun. Kenapa seperti itu? Karena ada rolling Ustadz yang ada di sana. Jadi ketika sudah selesai masa tugas selama 1 tahun, maka itu ditambah kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Untuk membersamai ustadz baru yang dikirim dari Inaifas maupun yang dari kaget ya, biar kaget. Okay, nah, pengalaman yang menarik dari sini, ini selain Mas Imron itu juga bagaimana interaksi keseharian, ngajari toharoh, bagaimana ngajari bersuci, mulai dari berwudu, ayamum segala macam. Itu dasar asik sekali. Nanti kita lanjut dalam sesi cerita-cerita itu. Nah, selain di Sarolangun, Jambi, kita juga kirim lagi itu ke dakwah ke Sorong, Papua Barat. Di sana sudah ada Madrasah Diniyah Al-Iblis Irunigeiyah yang dulu Mas Abdul Wahab dan juga Ustadz Agus Usma dulu ya. Juga Ustadz Agus Setiabudi yang merupakan utusan dari persaudaraan profesional Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dipimpin oleh Mas Hari Usmayadi, ketua LTNNU periode yang lalu. Kita kerjasama. Jadi setelah Ustadz Wahab itu pulang, kemudian masih menyiasakan Ustadz Agus Setiabudi yang alumni Pondok Leta itu, maka kita kirimkan satu namanya Mas Safri Samsudin. Dakwah di sana Gus. Selesai itu Februari kemarin kita tarik. Tapi ini kita ganti, kemarin kita mau berangkatkan ke Nabire juga. Ada yang kita berangkatkan di sana mahasiswa kami yang hafal Al-Qur'an. Ternyata kemudian ada PPKM seterusnya tidak jadi. Yang terakhir kita berangkatkan tahun 2021 itu dakwah di salah satu pondok yang didirikan oleh suami istri alumni Inaifas di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Itu dipimpin oleh namanya Ustadz Mustafa. Itu luar biasa jiwanya itu. Datang ke sana tahun 2011, jualan pentol, jualan bakso, jualan nasi goreng, sampai sekarang jadi pengasuh pesantren. Allahu Akbar. Itu luar biasa. Santrinya banyak. Makanya kita doakan semoga Kiai Mustafa yang masih muda ini dengan pondok pesantren Darus Syafi'iyah kalau nggak salah di Meranti, di Batu Meranti sana itu berkembang mendirikan Mahat Ali. Nah, kita kirimkan ke sana. Karena ini ada yang kita tanya, Ustadz Mustafa pengen kriteria dai mahasiswa yang bagaimana? Speknya. Ya, speknya yang pintar baca kitab, ngomong, punya jiwa pendidik dan juga sanggup bertugas di sini selama 1 tahun. Kita kirim namanya Mas Lukman Hakim, kita berangkatkan tahun 2021. Dan jangan lupa Gus, yang terakhir kita kirimkan pada Maret kemarin tanggal 25. Itu ke Pulau Run di Maluku Tengah. Di Pulau Run, Maluku Tengah. Pulau Run itu pulau yang pada abad 17 dulu dijadikan rebutan oleh Inggris sama Belanda. Kemudian rempah-rempah komoditas ekspor yang sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga Pulau Run saat itu ditukar oleh perjanjian Breda kalau nggak salah. 1600 kesekian ditukar dengan pulau kecil di Amerika yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Namanya Pulau Manhattan, New York. Andai kata New York tidak ditukar dengan Pulau Run, mungkin New York sekarang tidak berbahasa Inggris, tapi berbahasa Belanda. Tapi sangat luar biasa. Nah, kita kirim ke sana. Dan jangan lupa Gus, ini kita bekerja sama, kita tidak sendirian. Di antara tujuan program dai mahasiswa itu adalah kalau mahasiswa Inaifas yang potensial itu masih ada di Pulau Jawa, di Kencong, niscaya mereka ilmunya tidak jarang digunakan. Karena terlalu banyak orang alim. Anak-anak muda ini potensial semua. Ketika di Kencong, kalau mau mimpin tahlilan pasti masih ada banyak yang masih kiai-kiai khutbah tidak mungkin. Gak berani. Disuruh mimpin ini Makanya ketika kita kirimkan ke sana, bermanfaat di sana, kepeksa pinter, kepeksa iso Gus. Ya, saya teringat itu orang pinter itu ada yang salah satunya itu karena terpaksa. Ya, terpaksa. Saya juga termasuk itu, Gus. Ya, disuruh nyembelih hewan kurban seterusnya, suruh khutbah dan seterusnya. Artinya dari situ dengan keterpaksaan pada akhirnya dia mereka belajar, juga bisa. Belajar. Apalagi durasi yang kita kirimkan itu 1 tahun. Itu pengalaman lumayan itu melebihi program pemerintah yang MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kurikulum. Betul. Merdeka. Kita anggap juga itu bagian dari MBKM. Gus, Yai Sadid yang jenengan tahu kenapa punya spirit mengirimkan para santri, para mahasiswa untuk ke itu, mungkin jenengan punya sesuatu Gus, atau pernah diceritain apa sih spirit beliau sehingga beliau merasa ini harus saya kirim santri saya ke sana. Ya,
Biasanya Yai Sadid ketika tergerak semacam itu, yang pertama adalah terjiwai dari semangat dakwah para sahabat Rasulullah yang intisyar, nyebar. Yang kedua semangat dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Yang kedua oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Seringkali kita melihat kritik dari sesama NU. Kritiknya bagaimana? Wah, dilihat NU itu kalah dakwanya sama gerakan sebelah, kalah sama ini. Dakwah NU itu di Jawa terus, Jawa sentris, Jawa sentris, pokoknya dikritik segala macam. Biasanya saya katakan, enggak mas, kiai-kiai selama ini pondok-pondok pesantren besar ngirim dai, ngirim guru tugas ke kawasan-kawasan ini. Prinsip saya satu mas, saya bilang seperti itu biasanya ketika ada teman-teman dari Nahdien yang mengkritik program dakwah kita dengan membandingkan program dakwah orang lain misalnya. Kita kritik, mas, sesuatu yang tidak sampean ketahui tidak menjadikan hal itu tidak ada. Tidak ada. Sesuatu yang tidak Anda ketahui, tidak menjadikan sesuatu itu tidak ada. Sampean tidak tahu kalau selama ini ada Pondok Sarang, Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Asunia mengirimkan program dai, mengirimkan dai-dai santri. Sampean tidak tahu dan sampean menganggap itu tidak ada. Betul, itu salah. Betul. Solusinya bagaimana? Kalau sampean punya uang banyak, ayo sekarang ajak saya belikan tiket saya. Tak ajak ke titik-titik ini, kasih mereka itu dana untuk melakukan dan pengembangan dakwah di sana. Selesai sudah. Itu diantara semangat yang dimiliki oleh Kiai Sadid yang kemudian ditularkan kepada kami. Oleh karena itu Gus, salah satu hal yang paling menarik di sini adalah bagaimana penguatan jaringan institusional maupun personal antara Inaifas dalam program ini dengan lembaga-lembaga lain. Misalnya ketika kita kirimkan dai ke Anambas, itu ditopang oleh jaringan As-Sunniyah, alumni As-Sunniyah. Kemudian kita kirimkan program dai ke Sarulangun Jambi. Ternyata juga kita kerjasama dengan Darul Ghawat Dakwah Raji Bangil Pasuruan. Kita kerjasama dengan Nurul Haramain Pujon. Kita kerjasama yang diasuh oleh Kiai Ihya Ulumuddin. Kita juga kerjasama dengan Hawari Hay'a As-Sofwa Al-Malikiyah yang saat itu sampai saat ini dipegang oleh Ustadz Umar Faruk. Dan itu menjadi motor penggerak dakwah di wilayah pedalaman. Demikian pula ketika kita di Sorong mendampingi suku Kokoda, kita kerjasama dengan persaudaraan profesional Ahlussunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Mas Hari Usmayadi. Artinya kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus mengajak teman-teman yang lain yang berkolaborasi yang memang memiliki visi yang sama. Kalau istilah Gus Mas ruhut dakwah. Betul. Gus, yuk. Saya yakin tahu ketika teman-teman mahasiswa dan santri di sana mungkin ada suka duka, mungkin tantangannya Gus yang bisa jenengan ceritakan. Mungkin kan teman-teman kan mungkin terkadang curhat bagaimana beliau pertama keberterimaannya dengan penduduk lokal, kemudian tantangannya. Itu gimana Gus? Kisah-kisah suka dukanya Gus? Ya, ini tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Itu ada magic yang sangat kuat sekali. Jadi ketika kita itu, saya meludah di hadapan Gus Hamid itu biasa. Mohon maaf Gus, misalnya semacam itu. Tapi bagi sebuah komunitas ini itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Maka kemudian sebagai sesuatu yang tabu, maka kemudian ada ucapan, wah awas lu. Akhirnya bekas ludah itu diambil, dikasih mantra untuk mencelakai itu. Demikian pula pada proses adaptasi. Karena di dalam komunitas dampingan yang kita dampingi itu tidak seperti di Jawa. Di Jawa enak kan, setiap hari ada tahlilan, setiap hari ada istighosan dan seterusnya. Ternyata di sini itu kering sekali. Demikian pula unsur-unsur ekonomi. Jadi bagaimana tantangan-tantangan ini diselesaikan oleh para mahasiswa dengan melakukan riset awal, observasi awal melalui internet dan seterusnya. Kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Betul, itu sesuai di situ. Dan yang paling penting, sebagaimana biasanya saya sampaikan kepada beberapa mahasiswa yang mau dikirim, jangan pernah bertindak menjadi pahlawan di sebuah daerah yang baru, di komunitas yang baru. Itu. Jangan pernah datang sok menjadi pahlawan, tidak. Seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yes. Saya sepakat itu. Nah, oleh karena itu juga kita kolaborasi juga. Balik lagi ke soal kolaborasi. Selain kerjasama itu, kita juga kerjasama dengan Yayasan Nurul Hayat Surabaya, yang kemarin pada beberapa tahun kemarin ya, 1 tahun kemarin juga membiayai keberangkatan ke Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Kita juga kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah satu pimpinan di Ummi Foundation, ya metode baca Al-Quran. Kita sepakati melalui dengan Mas Miftahus Surur, kebetulan teman saya kuliah di sini.
kita sepakati apabila setiap dai mahasiswa yang akan kita kirim itu di briefing terlebih dahulu, disekolahkan di situ agar kemudian ketika dikirim itu bisa mengajarkan Al-Quran yang memiliki sanad dan juga diajarkan secara metodologis yang bagus. Nah itu yang selanjutnya. Dan jangan lupa Mas Hamid, Gus Hamid, itu selain program dai mahasiswa di setiap lokasi yang kita titipi dai mahasiswa, kita juga mendirikan atau merintis perpustakaan, Gus. Oh, alhamdulillah. Kayak taman baca lah ya. Taman baca. Seperti di Sarolangun Jambi. Jadi yang kita sediakan bukan buku-buku berat, tapi buku-buku anak-anak. Ringan-ringan. Ringannya juz amma. Cerita ya, nabi-nabi, betul, wali Songo, termasuk juga komik-komik ringan, Doraemon dan seterusnya. Kenapa komik itu kita? Komik Shinchan ada enggak? Oh, enggak ada. Jadi komik Doraemon masuk. Nah, kita semacam itu. Jadi apa? Untuk merangsang imajinasi dari adik-adik yang ada di situ. Seperti kemarin itu kita juga dapat titipan. Biasanya teman-teman itu Gus, ada teman-teman di Facebook saya itu yang nitip dana. Ya. Dana tersebut dititipkan ke saya dengan akad terserah. Ini cerita suka duka loh Gus. Ya, enggak apa-apa, itu juga ada. Ini sukanya kan? Iya, ya, sukanya aja. Sukanya. Kita ada titip dengan akad terserah dipakai apa? Ada titip sedekah, ada titip zakat. Itu kita salurkan untuk para dai-dai mahasiswa yang di sana. Termasuk biasanya jenengan belikan buku ya Gus ya? Buku ya? Kita buku, termasuk Nurul Hayat tahun kemarin itu kita kontak untuk minta satu hewan ternak untuk disembelih di salah satu titik di tempat dakwah. Alhamdulillah dikabulkan oleh Nurul Hayat, dikasih uang untuk beli sapi. Kemudian kita sembelih di komunitas suku anak dalam di Jambi. Sangat senang sekali. Senang sekali Gus. Asik sekali. Artinya dari sini kita membutuhkan kolaborasi daripada sekedar banyak orang lah ya Gus. Kalau semua orang mencibir semua bisa, mengkritik semua bisa, tapi berkolaborasi untuk mewujudkan visi saling mengisi dakwah ini luar biasa. Oke Gus. Dukanya Gus. Nah, tadi dukanya soal apa kekhawatiran adanya izin dan seterusnya. Belum lagi di sebuah kawasan dakwah karena mungkin masyarakatnya berpendidikan kurang baik dan seterusnya, maka ada terjadi tindak kriminal kecil-kecilan dan seterusnya. Ada juga masyarakat yang usil dan seterusnya. Katanya anjingnya pernah cerita itu sampai pulang karena ilmunya di sana kurang, pulang ambil ilmu lagi balik lagi. Itu gimana juga ada. Jadi bagaimana kemudian di sebuah kawasan, tidak perlu saya sebutkan kawasannya, itu ketika mau merintis sebuah proyek kebaikan, ternyata diancam sama preman di situ. Tidak semua niat baik diterima baik oleh semua orang. Betul, itu. Maka kemudian dai ini pulang tidak untuk menyerah, tapi kulaan ilmu. Kulaan wirid dan seterusnya. Masya Allah. Balik lagi ke sana. Dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang sukses. Itu namanya Mas Alfanuddin. Alhamdulillah panjang itu luar biasa itu. Nah, aku itu salut Gus. Saya sama jenengan kan pernah ya Gus ya ke tempat Mbak Heli. Oh ya. Nah itu di Landak Kalimantan Barat. Di sana itu Muslim itu hanya 15% ya, Gus. Minoritas. 85 itu non Muslim. Nah itu ternyata ngeri ya Gus ya dainya ya Gus ya. Itulah pentingnya kemudian kita di dalam program kampus itu kita wujudkan dalam salah satu mata kuliah Gus. Jadi kebetulan ada mata kuliahnya? Ya, kebetulan saya ngajar. Apa mata kuliahnya namanya Gus? Mata kuliah psikologi dan strategi dakwah. Ya. Itu diajarkan Gus mulai bagaimana kemudian pendekatan dakwah di media psikologi dan strategi dakwah. Saya pengen ikut mata kuliah itu Gus. Silakan nanti ikut lah. Main-main lah ke Kencong nanti ya. Ikut mata kuliah saya. Dan jangan lupa Gus, ini durasi yang kita terjunkan untuk dai mahasiswa itu 1 tahun. Dan selama 1 tahun ini untuk nilai-nilai mahasiswa kita jamin A. Saake Gus nek gak A. Terus nang kono ngasih. Betul. Ini kan bukan dispensasi. Ono kasih A+ itu. Kita bebaskan tidak ikut KKN dan seterusnya. Karena apa? Mereka sudah melebihi KKN. Makanya kita soundingkan lah kepada siapapun baik lembaga negeri maupun lembaga-lembaga swasta atau secara personal program semacam ini agar didukung. Kenapa? Karena saya ingat dawuhnya Kiai Sadid, program dai ke wilayah timur, ke wilayah ini dan sebagainya. Itu adalah capaian program dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Allah. Kiai Sadid pernah dawuh semacam itu. Jadi ini mengemban misi pelanjut Wali Songo. Kita tahu kan Gus, Sunan Giri dulu itu. Wali Songo Reborn. Iya, Wali Songo Reborn atau kayak nama mobil aja ini. Nah, mobil impian kita ya. Iya. Jangan curhat Gus. Ya, enggak apa-apa. Enggak enak sama Pak Direktur TV 9 nanti. Siapa tahu dibelikan sama TV 9. Terus. Nah,
Ini nyampe mana tadi ini ya? Ribon. Oke, Semangat Wali spirit Songo. Ruhud Dakwah Wali Betul. Songo yang diterjemahkan Yai Ya. Sadid dan Gus Rijal selaku rektor kan. Ya. Jadi seperti Wali Songo dulu, kita cek Gus ya, itu sangat menarik sekali bagaimana kaderisasi yang dilakukan oleh Wali Songo. Misalnya Sunan Giri, Sunan Giri ke Giri Kedaton yang dipimpin oleh Sunan Giri saat itu dalam banyak literatur, termasuk literatur dari Pak yang ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto, ada lagi yang ditulis oleh seorang akademisi dari Jogja namanya Mas Hilful Fudul, itu menjelaskan bahwa Giri Kedaton itu memainkan peranan yang sangat vital dalam program dakwah maupun politik. Pada abad itu ya. Pada abad itu setelah keruntuhan Demak maka dilanjutkan oleh Pajan. Giri Kedaton. Sunan Giri dan anak cucunya itu memainkan peranan penting bahwa setiap pangeran calon raja yang ada di kawasan timur seperti Goa Talo, seperti Tidore, Ternate, Jailolo, Bacan, terus kemudian Kesultanan Buton, maka Kesultanan Timur dan seterusnya. Itu anak-anak pangeraja, para pangeran-pangeran itu dipondokkan, disekolahkan di Giri Kedaton. Oh ya? Sebelum kemudian mereka ditempa secara Kawah Candra di mukanya di Giri ada Kedaton di ya, Giri Gus? Kedaton. Oke. Makanya Tommy Pires kalau nggak salah seorang pengelana ya dari Portugis kalau nggak salah pernah terlontar. Ini dikutip oleh Mas Ahmad Basu dalam salah satu bukunya bahwa posisi Sunan Giri maupun keturunannya saat itu seperti posisi paus di Eropa. Di Vatikan. Di Eropa sana. Bagaimana paus di Eropa. memberikan restu kepada siapapun yang hendak dilantik menjadi raja. Betul itu vitalnya. Lah, Disuwuk. betul. Ini kenapa kemudian Sunan Giri bisa memainkan peranan yang sangat penting? Karena ternyata Sunan Giri itu banyak mengirimkan dai-dai ke wilayah timur. Dan jangan lupa saat Di itu, wilayah timur ya Gus? ya wilayah Mancanagari Timur. Wow. Di wilayah timur Nusantara Timur, Maluku, kemudian NTT, NTB, lalu kemudian ke wilayah Sulawesi dan seterusnya. Artinya dari sini Gus kita bisa melihat bahwa tumbuhnya kesadaran untuk saling menopang kegiatan dakwah itu tidak bisa dilakukan secara personal. Tidak bisa. Harus berkolaborasi, Saling. dilakukan dengan strategi yang ketiga Yang tepat, didukung, ya. yang ketiga dengan Didukung. didukung oleh apapun. Kalau nggak bisa mendukung dana, minimal mendukung yang namanya pikiran, Ide. usul, ide. Kalau nggak sanggup dana maupun pikiran atau ide, jangan pernah mencemooh, tapi dukung dengan yang ketiga kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nashihul Ibad. Apa? Tenaga. Makanya ini yang paling penting. Jangan pernah mengatakan kalau dakwah NU membeli. Jangan pernah mengatakan kalau dakwah NU itu gagal dibandingkan dengan Wahabi dan seterusnya. Tidak. Kita punya ciri khas. Ciri khas itu yang harus kita pertahankan. Caranya beda. Caranya beda. Soft kita. Soft, caranya beda. Dan sekali lagi itu postulat yang harus kita lakukan. Ya. Ketidaktahuanmu atas segala sesuatu atau sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu Tidak ada. Oke Gus. Saya teringat gara-gara tentang strategi dakwah jenengan. Saya teringat tentang Mbah Sunan Kudus Gus. Yuk. Bagaimana bangunan Masjidil Aqsa itu yang Yuk. dikelilingi oleh bangunan semacam kayak candi Gus ya, yang sampai sekarang dan yang lebih unik lagi Gus, sampai detik ini karena wasiat Mbah Sunan Kudus, warga Kudus tidak diperbolehkan secara etika dan moral menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi pada waktu itu menjadi salah satu hewan yang disucikan oleh warga Hindu dan Hindu pada waktu itu sebagai agama mayoritas. Makanya sampai detik ini termasuk santri-santri Kudus kayak saya Gus, itu tidak diperbolehkan nyembelih sapi. Kalau makan sih nggak apa-apa, tapi nyembelihnya karena takdiman wa ikroman Mbah Sunan Kudus pada waktu itu. Gara-gara Mbah Sunan Kudus punya strategi seperti itu, alhamdulillah orang Hindu pada zaman itu berbondong-bondong masuk Islam banyak. Kemudian di depan menara itu ada pintunya, terus tengah sampai ke arah imaman itu ada pintu. Itu sebagai soft yang halus itu Gus ya. Oke Gus. Lanjut ya Gus ya. Lanjut ayo, masih gak ini. Jadi selanjutnya Gus, sekarang ada Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang fungsi pesantren itu yang pertama sebagai lembaga pendidikan. Bagaimana pesantren itu menjadi kawah candra di muka calon-calon alim ulama lah ya. Kalau nggak jadi alim ya jadi ulama. Kalau nggak jadi itu cari ini apa Gus Maksum jadi santri ku kudune pinter. Nek gak pinter sugih, nek gak sugih kudune sakti. Wis gak pinter, gak sugih, gak sakti, gak usah jadi santri. Jadi kan yang mana Gus? Enggak semuanya kayaknya. Ya, yang ketiganya, ketiga-tiganya. Yang kedua sebagai lembaga dakwah. Jadi menurut saya santri Inaifas ini sudah
sesuai dengan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2009 sebagai lembaga dakwah. Dan ini yang belum disadari oleh pesantren-pesantren yang lain, Gus. Maka menurut saya Inaifas ini sebagai inspirasi, ya, kampus yang menginspirasi, punya ruh dakwah yang menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi selain dakwah kan otomatis di sana kan ya Gus, muncul ekonomi ketika bikin pesantren TPQ, muncul perekonomian di wilayah masing-masing, gitu ya Gus ya. Nah, terus kemudian kampus NU Gus, yang saya baca itu ada 3. Yang pertama itu adalah kampus yang langsung di bawah PBNU, rektornya, yayasannya langsung PBNU. Yang kedua adalah kampus yang berafiliasi ke NU, bisa ke PBNU, PCNU atau yayasan yang terus yang ketiga yang punya jenengan itu adalah kampus berbasis pesantren yang dipunyai oleh tokoh-tokoh NU maupun ini para kiai NU Gus. Nah, ini Gus yang terakhir Gus, mungkin apa yang bisa jenengan teman-teman di luaran sana, para mahasiswa maupun santri, apa sih Gus, kenapa kita harus punya ruhut dakwah ini? Kenapa kira-kira sesuatu bisa diceritakan atau apa sih yang membuat jenengan Yai Sadir itu benar-benar serius nggarap ini Gus? Khairun nas anfa'uhum linnas, itu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dawuh Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya di kampus Inaifas keinginan kita adalah sesuai dengan undang-undang pesantren tadi, itu lebih dari sekedar lembaga pendidikan, harus menjadi lembaga sosial, lembaga dakwah dan seterusnya. Maka seperti lembaga sosial itu di kampus kami itu ada kita dirikan namanya UPZIS ya, unit pengumpul zakat infak sedekah. Alhamdulillah UPZIS ini juga banyak disumbang dari para dosen, dari para karyawan, dari para mahasiswa maupun warga masyarakat. Kita tampung di situ untuk uang-uang yang ditampung ada statusnya zakat, ada status sedekah. Kalau zakat memang untuk asnaf, memang untuk mustahik. Kalau sedekah ya kita alokasikan. Termasuk dari UPZIS itu bisa kita gerakkan yang namanya program beasiswa. Jadi, makanya brandingnya Inaifas kampus beasiswa. Kampus beasiswa. Ada 14 jenis beasiswa. Wow. Termasuk beasiswa orang tua asuh. Jadi ada selain beasiswa yang resmi-resmi seperti KIP dan seterusnya, tahfidzul Quran itu sudah biasa. Kita kasih namanya beasiswa orang tua asuh. Jadi kita tanya, ada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dia punya potensi, IPK-nya bagus, akhlaknya bagus. Kita hubungkan dengan orang tua asuh. Ada lagi beasiswa unit pengumpul zakat infak sedekah. Belum lagi beasiswa yang kita sebut sebagai beasiswa modal usaha. Jadi kita tahu ada mahasiswa kita yang mungkin jualan pentol, jualan cilok, itu kita kasih beasiswa. Luar biasa. Demikian pula beasiswa ini yang rencana mungkin tahun ini kita realisasikan, yaitu beasiswa anak pulau. Wow. Apa yang disebut beasiswa anak pulau? Jadi oleh dai mahasiswa kita sinkronkan. Dai mahasiswa bilang, Pak Rizal, ini ada ternyata siswa di sini. Ini orangnya cerdas tapi nggak punya biaya. Kirim ke Inaifas. Selesai sudah. Dibiayai kita kasih beasiswa. Mondoknya di mana? Di Asunia maupun di pondok kami bersama Abdul Ma'arif. Kita gratiskan juga. Yang penting itu apa? Mereka kuliah tanpa biaya, kita kasih beasiswa. Tenanglah, mereka ngaji juga tenang tanpa harus mikir keuangan. Pulang kita kader jadi ulama di sana. Allah. Apa Gus yang jenengan rasakan ketika jenengan pertama membantu sebagai fasilitator ya? Saya kan tahu Gus Rizal itu dipercaya banyak orang ya. Sehingga Gus Rizal dititipi. Apa yang jenengan rasakan Gus ketika jenengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan itu Gus? Ya, itu ada semacam sentuhan vibrasi kemanusiaan yang kita rasakan manakala kita menyalurkan titipan punya orang. Mungkin ada cerita Gus yang bisa di-share gitu. Ada seorang mahasiswa ya, itu dari sebuah pondok pesantren, dia memang mengajar di situ, dari keluarga tidak mampu. Gusnya menghubungi saya, Gus ini tolong mahasiswa saya dibantu. Bantu apa Gus? Saya bilang gitu. Ini ada ini enggak kalau mampu. Oke, kalau gitu kita kasih beasiswa orang tua asuh. Saya panggil dia datang ke kampus, saya hubungkan dengan teman saya namanya Ustadz Imam Bayhaqi Jakarta. Nitip uang ke saya sekian juta. Kemudian uang tersebut merah-merah saya tarik dari ATM, saya kasihkan ke dia. Ndredeg Gus. Ya Allah. Ndredeg, nangis itu. Nangis. Bagaimana cita-citanya dia tersampaikan, ya, ada yang bantu. Ada yang bantu sedemikian. Doa-doanya terijabah. Betul. Demikian pula dengan banyaklah sentuhan-sentuhan kemanusiaan.
Itu yang paling menyenangkan bagi saya adalah ketika saya mendapatkan kepercayaan berupa uang dan seterusnya dari titipan dari teman-teman, dan saya menjadi talang, menjadi pipa untuk menyalurkannya. Saya merasa ke situ ada ikatan emosional dengan para mustahik dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah mungkin 100.000, 200.000 bagi saya semalam itu habis untuk makan sini makan situ. Tapi manakala kita lupakan dalam yang namanya beasiswa untuk modal usaha, mereka itu lebih bermanfaat, mereka lebih senang Gus. Itu banyak hal-hal yang saya jumpai ketika saya menyalurkan punya teman semacam itu. Dirupakan untuk beli apa ini zakat, tapi akadnya ini Bu, ini zakat dari sahabat-sahabat saya, namanya Dr. Saskia, namanya Bu Haja Siti Khotimah, namanya Ustadz Imam Baihaqi, namanya Ustadz namanya Bang Surya, tak sebut semuanya ini biar senang mereka itu sahabat-sahabat saya itu. Ini untuk usaha, saya nggak bisa usaha. Tolong dibelikan ayam kecil-kecil dirawat sedemikian berkembang juga. Alhamdulillah. Jadi ini konsep nyambung dengan yang disebut oleh Mbak Sal sebagai zakat produktif. Oke. Jadi ketika kita menyalurkan zakat, zakat dirupakan uang, tapi dengan akad bagaimana kemudian zakat ini bisa diperdayagunakan untuk bisnis pengembangan wirausaha. Bukan zakat kita kasihkan habis untuk membeli sesuatu yang konsumtif, habis untuk membelikan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, tapi digerakkan sedemikian. Itu berarti kasihlah kail, jangan kasih ikannya. Oke Gus, terakhir. Yuk, sip. Gak kroso kan biasanya ini ngopi sampai pagi. Sampai subuh. Ini cuma 30 menit. Betul. Gus. Terakhir Gus, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bagaimana ruh dakwah kita ini berapi-api Gus. Bagaimana kita ini punya tanggung jawab moral terhadap suku-suku anak di luaran sana yang membutuhkan kehadiran kita maupun mahasiswa atau teman-teman kita untuk berdakwah di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Okay. Pertama, ibaratnya Pulau Jawa itu adalah sebuah rimba, kebanyakan harimau, kebanyakan macan, kebanyakan singa. Akhirnya tawuran karena PDW. Sedangkan kemudian di luar Jawa itu rimba tapi tidak ada singanya. Makanya perlu daripada singa ini saling bertarung dengan sesama singa, maka perlu kita kirimkan agar kemudian lebih luas. Yang kedua, ini yang paling penting, dakwah itu adalah salah satu indikasi bahwa kita masih memiliki ghirah keislaman yang kuat. Apa yang hendak kita sampaikan, termasuk dakwah di TikTok ya Gus? Di TikTok saya sepakat itu. Terima kasih sudah mengajarkan ilmu TikTok kepada saya. Iya. Nah itu luar biasa itu ya kan. Nah yang ketiga ini adalah jejaring dakwah, pondok-pondok besar. Kayak Lirboyo punya ya Gus, Tebuir dan seterusnya. Sehingga kemudian hal-hal semacam ini bisa menjadikan Islam wasatiyah itu mengakar di bumi Indonesia dan tersebar. Tidak ada, dan sesuai dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ya Gus. Ya, sepakat saya. Artinya dari situ Gus, ini perlu dukungan banyak pihak. Beberapa ini soal program dai mahasiswa ini yang kita bicarakan tadi. Itu kurang lebih banyak dari teman-teman saya ketika kuliah. Sekarang itu tugas di Flores, ada tugas dari sini, tugas di sini. Itu meminta, tolong dikirimkan saja. Dai mahasiswa kirimlah ke sini. Allah. Cuma saya jawab, peminat banyak, cuma yang untuk kita kader ini yang masih kita kewalahan. Makanya saya sepakat dengan obrolan kita tadi malam, ada yang namanya Kodama, Korps Dai Mahasiswa itu yang pernah didirikan oleh Mbah Ali Maksum Krapia. Saya bagian dari Kodama, Gus. Alumni ini saya. Dengan Kodama saya Kodomo. Pas lagi kian anak. Iya. Kan? Artinya dari situ Gus Hamid, hal-hal semacam ini melanjutkan kebaikan yang telah dirintis oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, maupun oleh para masyayikh pendiri NU, maupun oleh para dai-dai yang ada di tanah air maupun seluruh dunia. Jadi proses berjejaring sedemikian rupa. Tidak bisa kita kemudian mengklaim kalau itu adalah jeripayah kita, tidak. Tapi banyak orang-orang baik yang ada di balik semua itu. Ya itu tadi saya contohkan seperti di Naifas mau melakukan kerjasama di dai mahasiswa dari lembaga lain nolong maupun personal nolong. Saya sebutkan di antara Lazisnu Jawa Timur dipimpin oleh sahabat saya Mas Afif Amrullah, ada lagi Yayasan Nurul Hayat yang dipimpin oleh Ustadz Latif Mauli, Heri Latif ya.
terus kemudian sama Ustadz Moli itu, terus ada lagi yatim mandiri, ada lagi kemudian dunia santri community yang dipimpin oleh Gus Hamid, ada lagi kemudian yang supply terus itu namanya Berkah Jatimulyo, CV yang didirikan oleh sahabat saya di Jombang, itu selalu saja supply, termasuk mensuplai dan mendukung program yang namanya bagi parsel lebaran untuk anak yatim pada Ahad yang akan datang didukung. Sekali lagi ini merupakan program capaian bersama, program bersama yang harus didukung bersama-sama dan tidak bisa diklaim oleh satu pihak saja. Semua berjejaring, semua bekerja sama. Itulah Gus. Ya Allah. Nggih, Gus. Berkah Gus, merinding saya Gus. Kita semoga diberi kemudahan Gus dengan sehat-sehat, sehat. Kapan-kapan saya diajak Suwani Sadid Gus. Ini kan sering cerita saya nggak pernah diajak ke sana. Ayo ke sana kapan? Pakai nyupir tapi ya. Siap. Terima kasih Gus. Waktu kita telah habis. Terima kasih teman-teman. Jalan dakwah mahasiswa bersama Gus Rijal Mumazik Zionis akhirnya selesai. Jadi kisah mahasiswa berdakwah di pulau terpencil. Terima kasih. Tunggu selanjutnya Dunia Santri Podcast. Saya Abdul Hamid. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.